Selamat malam, Gigi. Baik-baik saja. Amin. Kita akan belajar review apa yang kita sudah pelajari tadi pagi ya. Jadi kita mau buka 1 Yohanes 4 ayat 21. Oke, kita boleh minta kesediaan Mem Olsi boleh baca? Boleh, Gigi. Ini 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Oke, sekarang kita mau tanya sama Mem Olsi, apa sama dengan apa menurut ayat ini bilang? Kalau kita mengasihi, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi. Jadi kalau kita mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi saudara. Tuhan sama dengan mengasihi saudara. Oke. Kalau Kak Jen sama Kak Jen? Mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi saudara menurut ayat ini Kak Jen? Ya. Kalau Idin setuju? Sorry. Oh, sorry error. Kak. Ya. Oh iya Kak Jen. Kak Jen setuju ya Kak Jen? Iya, Cek. Okay. Mungkin juga error Cek, handphone lagi. Oh iya. Ya, itu. Coba jadi. Oke. Kita buka sendiri tuh kamera. Oke, thank you Kak Jen. Sorry nih. Oke, mari kita lanjut lagi ya. Jadi dari tadi ya? Baru-baru aja Om Alin. Oh iya. Jadi mengasihi Tuhan ini sama dengan mengasihi saudara. Dan pertanyaannya, kenapa ini benar? Oke? Kenapa kok bisa mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi saudara? Oke? Nah, atau kenapa mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi saudara? Sekarang kita mau tanya sama reason-nya Mak. Kenapa Mak? Kenapa mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi saudara Mak? Kalau saya benar mencintai Tuhan, saya akan mencintai orang yang dicintai Tuhan. Artinya, mencintai Tuhan itu adalah mencintai yang benar. Oke, itu Mama. Sekarang mau tanya sama Oma Alin. Oma Alin, kenapa mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi saudara, Oma? Di ayat ini, Ceh. Halo? Halo, Ceh? Nggak dapat dengar? Halo? Halo, Chen? Halo, Alin suara dengar. Si Alin punya suara dengar. Halo, CCP suara nggak kedengaran ya? Iyo, nggak dapat dengar. Nah, ini dia. Kalau sekarang bisa dengar? Sudah. Ya, Ceh. Sorry Om Alin, tadi speakernya benar mati. Sorry. Jadi berdasarkan ayat ini ya, barang siapa mengasihi Tuhan, ya harus juga mengasihi saudaranya. Kenapa Oma? Kenapa ini benar? Karena dibilangkan Tuhan mengasihi saudara kita.
Artinya kalau kita mengaku kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi apa yang Tuhan kasihi gitu. Oke, Om Alin itu. Oke, sekarang ya kita mau tanya sama Itin. Itin apa reason Itin? Itin kan Yesus mengasihi kita, mengasihi orang-orang berdasarkan dunia. Mirip-mirip Om Alin orang-orang dunia. Mari orang-orang tapi berdasarkan kondisi gitu. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, itu otomatis kita pun akan mengasihi saudara sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Halo. Ya, thank you. Tidak dapat dengar suara. Oh, tidak dapat. Iya, hilang Kang. Yes. Halo? Enggak, halo. Oh, ini. Sorry. Sekarang bagaimana? Nah, ini udah replay suara dapat dengar. Sudah, Kak. Tadi Nah, salah. ini baru muncul. Ada salah setel. Ada salah setel, sorry Om Alin. Iya. Oke. Sorry, Nek. Oke. Halo, Gedi. Masih kecil suara. Itin bilang apa? Masih kecil, Mem Olsya. Halo? Iya, masih kecil. Kalau kita Atau sudah kita HP ini yang salah. Oh, coba volumenya coba besarin. kalau ini so jelas ke kita. Jelas ya. Bisa. Kecil, Nah, suka Itin saya bisa. full DP volume tapi kecil. Siapa ya? Masuk ulang. Mungkin Keluar dulu jaringan. Jaringan Mem, Oh coba. iya mungkin. Keluar terus masuk lagi nih. Jadi kasih mati dulu, Kang. Ya, mati Lift terus. meeting baru nanti masuk lagi. Kasih mati dulu. Yo. Oke, Itin mau ulang yang Itin bilang. Silakan Itin, Mama tadi supaya bisa ini. Bilang Oma kayak sama yang Oma bahasa karena dan dunia itu dunia orang dan Tuhan. Kenapa ini benar kalau kita mengasihi Tuhan mengasihi saudara? Karena kalau kita mengasihi Tuhan akan otomatis kita pun akan melakukan apa yang orang yang Tuhan cintai, yang dia cintai juga gitu, dimana dia mencintai kita semua, kita pun akan secara otomatis mengasihi saudara kalau kita mengasihi Tuhan. Oke, thank you Itin ya. Oke. Nah, sekarang kita mau tanya lagi ya. Mem Olsya, apakah sekarang sudah bagus suaranya, Mem? Sudah. Oh, oke. Sudah, Ibu. Ya, Mem. Oke. Jadi Mem Olsya, di mana ayat yang familiar yang menyatakan siapa yang Tuhan cinta? Di buku Yohanes, Mem Olsya. Ini sering sekali dipakai. Yohanes 3 ayat 16, bukan? Nah, itu dia Mem Olsya. Di Yohanes 3 ayat 16, Mem Olsya, siapa yang Tuhan cinta? Semua kita. Apakah dunia yang dicinta, Mem Olsya? Iya. Dan apakah di dunianya Mem Olsya yang dicintai? Halo, bagaimana? Apakah dunia tuh Bapak cinta hal-hal dunia maksudnya? Kalau Bukan. Apa yang dicintai Mem Olsya? Jadi yang dicintai Tuhan itu semua ciptaannya manusia, khususnya manusia. Jadi apakah dunia ini adalah manusia yang apa, Mem Olsya? Manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, manusia yang berdosa kan? Nah, ini dia. Jadi ini yang Bapak cinta gitu ya. Yang Bapak cinta adalah dunia di sini, tetapi dunianya ini manusia yang berdosa. Ya. Arti Halo?
Putus. Oh, Si iya. Salin. Nggak kedengaran suaranya, Gedi. Sekarang bagaimana? Bisa dengar? Sudah. Oke. Sudah. Oke. Nah, ini sudah bagus. Ini sudah bagus ya suaranya ya, bisa dengar ya. Sudah. Oke. Iya. Jadi, Bapa cinta dunia dan dunia ini manusia berdosa. Kalau kita cinta Tuhan, apakah tadi seperti ini konsepnya ya? Konsepnya adalah gini, sebelum kita menjawab pertanyaan, konsepnya adalah kita akan mencintai apa yang orang yang kita cintai. Bisa nggak ini? Kita akan mencintai apa orang yang kita cintai cinta. Ini agak bahasanya ini ya Om Konyep, agak putar-putar tapi bisa dimengerti Om Konyep. Ya, boleh deh. Saya akan mencintai apa yang orang yang saya cintai cinta. Jadi kalau misalnya tadi contohnya, kalau misalnya saya cinta sama Kokorei, ya kan? Contohnya, kalau misalnya Kokorei suka warna hijau contohnya. Apakah, kita mau coba tadi beliin sepeda ya? Sepeda tadi beliin apa ya tadi? Suka warna hijau gitu kan, terus kita mau beliin Sepeda warna hijau. Beliin Kokorei sepedanya warna hijau. Nah itu dia kan, karena tapi saya itu sebenarnya dulunya nggak suka hijau gitu, tetapi karena Kokorei suka hijau, jadi saya juga karena Kokorei cinta hijau, jadi saya pun suka hijau, cinta hijau, itu dia. Jadi kalau saya bilang saya cinta Bapa gitu kan, atau Tuhan, artinya saya akan cintai siapa, Om Konyep? Saudara saya. Atau cintai yang siapa cintai? Oh, yang Bapak cintai. Nah, saya akan cintai yang Bapa cintai, ya kan? Dan yang Bapa cintai apakah manusia berdosa? Ya, betul. Dan apakah karena kita semua keturunan manusia berdosa, kita bersaudara semua kan? Benar. Ya. Ini dia. Jadi, saya akan cintai Bapa, saya akan cintai yang Bapa cintai, yaitu manusia berdosa, dan ini di 1 Yohanes 4 ayat 21 namanya brethren. Apakah sampai sini bisa jelas semuanya? Om Alin Boleh. Om Alin bisa ya? Oke, mantap. Iya. Bisa, Cez. Oke, mantap Om Alin. Oke. Kita lanjut lagi. Berarti. Nah, sekarang apakah Bapa cinta Bapa cinta apa? Tidak cinta apa? Kita mau tanya sama dari PT Mopolo. Kak Yuli, Bapak cinta apa, tapi tidak cinta apa, Kak Yuli? Cinta orang berdosa, tapi tidak cinta dosa. Mantap, Kak Yuli. Bapak cinta orang berdosa, tetapi tidak cinta dosa, betul? Artinya, apakah kalau kita cinta Bapa, kita akan ikuti pola Bapa? Iya. Iya. Yaitu cinta orang berdosanya, tetapi tidak cinta dosanya, kan? Iya. Ya.
Dan apakah kalau kita cinta orang berdosanya, enggak cinta dosanya, artinya kita akan apa? Ayo. Beritahu yang benar. Nah, artinya kita akan memberitahukan apa yang benar, yaitu yang salah apa di sini? Yang salah apa di sini? Dosa. Dosa, ini dia. Ya kan? Jadi kalau kita cinta, kita akan beritahukan apa yang benar, atau yang salah adalah dosa. Itu dia. Ya. Jadi sejauh ini, kalau kita cinta Bapa, sama dengan kita cinta orang berdosa, sebagaimana Bapa sangat cinta orang berdosanya, tetapi tidak cinta dosa, kita pun kalau cinta Bapa, kita akan cinta orang berdosanya dan tidak cinta dosanya, dan kita akan buktikan mencintai orang berdosanya dengan kasih tahu apa yang benar. Dengan kita kasih tahu apa yang benar dan mengungkapkan apa yang salah, itu menunjukkan kita benci dosa. Setuju? Setuju. Setuju. Setuju ya? Jadi mari kita lanjut lagi ya. Cinta orang berdosa, tidak cinta orang berdosa, artinya kita melakukan apa yang, memberitahukan apa yang benar, yang salah adalah dosanya, dan ini menunjukkan kita cinta orang berdosa, tetapi benci dosanya. Dan apakah ini sering, kalau kita nggak tahu konsep kasih ini, apakah sering disalahartikan? Disalahartikannya adalah bahwa, oh ini nggak suka orangnya nih, sentimen sama orangnya nih, betul nggak? Betul. Ya. Ya. Nggak suka orangnya gitu kan? Tapi padahal kita mau kasih tahu mau kasih tahu yang benar, karena kita mau motifnya adalah orang itu selamat kan? Itu dia. Makanya kalau kita menegur, memberitahukan apa yang benar, make sure motif kita adalah mau orang selamat kan? Bukan memberitahu yang benar, tapi habis itu kita nggak suka habis itu sama orang itu. Apakah itu Bapak? Apakah sikap Bapak seperti itu? Tidak. Ya kan? Kita kasih tahu yang benar, tapi kita nggak ada rasa benci sama sekali sama orang itu. Kita cuma nggak suka sama kamu punya sikap. Habis kita tegur, habis itu jalan sama seperti biasa, kita berjuang sama-sama, apalagi kita manusia berdosa yang dapat probation yang sama. Betul nggak Om Alin? Ada nggak hak untuk bisa nggak suka orang? Betul kan Om? Ada relevan. Iya. Jadi kalau kita benar-benar pakai prinsip, kita benar-benar nggak pakai perasaan kan. Kadang-kadang karena manusia ini karena udah ketunjuk dosanya, orangnya jadi juga nggak suka. Nah itu dia. Padahal Bapak enggak. Dia mati untuk dosanya supaya orang yang bikin dosa itu bisa diselamatkan. Dan motif sebagai pekabar 3 malaikat di air Saman pun harus seperti itu. Itu dia. Itu kasih. Ini bukan kasih ya, aduh karena saya kasih, saya nggak mau tegur-tegur, nanti dia tersinggung. Bukan kayak gitu. Itu malah bukan kasih. Ya? Dan orang yang ditegur nggak mengerti kasih akan bilang, oh kamu nggak suka sama saya, apa semua. Ya? Jadi semua kasus bermacam-macam ya, tapi itu prinsipnya kayak gitu. Yang benar adalah benci dosanya, cintai orang berdosa, karena itu adalah polanya Bapa. Bisa ya semuanya? Om Konyek bisa ya? Om Jeffrey? Mem Olsya bisa ya? Bisa. Oke, mari kita ke Yohanes 14:15. Kak Chen bisa ya Kak Chen? Semoga mic-nya nggak lama-lama ya Kak Chen. Rusaknya. Iya, Ce. Oke, mantap. Lagi bagus mungkin ini. Lagi bagus ya Kak Chen. Mantap. Oke, mari kita Om Jeffrey, Toniman boleh baca ini. Yohanes 14:15.
Boleh gitu. Thank you, Om Jeffrey. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ini dia sekarang. Nah, sekarang di sini apakah kata penghubungnya cinta love me kan? Love me ini cinta Tuhan kan Om Jeffrey? Cinta Tuhan, dan tadi kita belajar juga love Tuhan. Nah, ini sama. Hijau. Dan ini hijau, sama dia. Artinya cinta Tuhan sama dengan apa, Om Jeffrey? Cinta Tuhan. Menurut Yohanes 14:15. Kalau cinta Tuhan akan apa? Kita akan menurut dan mencintai perintahnya. Oke, menuruti perintah kan? Menurut perintah. Iya. Om Jeffrey, apakah ada di dunia ini ada manusia berdosa yang bisa menurut? Sebenarnya kalau dia belum mendengar kebenaran, dia nggak bisa. Tapi artinya, setelah dia bertobat pasti bisa. Apakah nggak ada yang bisa menurut? Betul Om Jeffrey? Semua sudah berdosa kan? Dan kalau di Roma 7 nggak ada yang bisa untuk ini ya. Ini kita baca ayatnya aja ya. Tidak ada yang benar seorang pun tidak, betul? Om Jeffrey, apakah righteousness penurutan kan? Sebenarnya. Jadi jawabannya apakah ada manusia yang bisa menurut? Tidak ada. Artinya kalau misalnya cinta Tuhan sama dengan menurut perintah bisa dipastikan. Ayo, bisa dipastikan apa? Karena kita mau tanya ya. Bisa mengerti pertanyaannya? Jadi kalau cinta Tuhan menurut perintah, lalu nggak ada yang bisa menurut, artinya bisa dipastikan. Kita mau tanya Om Alin. Bisa dipastikan apa, Om? Pertanyaannya, bagaimana, Ceh? Cinta Tuhan. Kita ulang ya. Cinta Tuhan kan menurut perintah, toh, Oma? Nah, di dunia ini nggak ada kan manusia yang bisa menurut, karena dibilang no one righteous, betul, Oma? Iya. Nah, artinya kalau cinta Tuhan menurut perintah bisa dipastikan, nah itu dia. Cinta Tuhan menurut perintah bisa dipastikan. Bagaimana sih? Apa yang bisa dipastikan dengan kalimat ini, Om Alin? Cinta Tuhan sama dengan cinta Tuhan sama dengan menurut perintah. Ini yang bisa dipastikan apa di sini? Kata-katanya. Bisa dipastikan. Kan tidak ada yang menurut, berarti tidak ada yang cinta Tuhan. Oke, nggak ada yang cinta Tuhan. Thank you ya, Oma. Reason itu, Oma ya. Thank you. Oke, kita tanya lain. Kalau Mem Olsya apa Mem Olsya kira-kira? Kalau cinta Tuhan sama dengan menurut perintah bisa dipastikan? Nah, jadi kalau kita kan bilang cinta Tuhan. Jadi tentu kita menurut perintah kan? Nah, kalau bisa dipastikan bahwa orang bisa menurut ketika orang mencinta Tuhan. Oke, mantap reason-reasonnya ini ya. Thank you. Mantap. Kita sekarang tanya Om Konyep. Apa yang Om Konyep bisa pastikan? Sesuai ayat yang tadi dibahas. Cinta Tuhan sama dengan menurut perintah. Bisa dipastikan menurut yang lain dulu, coba saya pikir. Oke, coba reason dulu ya, pokoknya nggak apa-apa. Ya. Thank you. Kalau Kak Jen apa Kak Jen kira-kira? Cinta Tuhan sama dengan menurut perintah. Bisa dipastikan kalau tidak menurut perintah,
tidak cinta Tuhan. Oke, thank you Kak Chen. Apapun jawabannya itu reason ya Kak Chen, berharga. Thank you Kak. Oke, Itin sekarang, mumpung ada berdiri di sini. Bisa cinta Tuhan sama perintah, bisa dipastikan sekalipun manusia tidak bisa menurut, kalau cinta Tuhan pasti dapat menurut. Oke, hampir sama kayak Mem Olsya. Kalau Mama? Kan di sini tidak ada yang benar toh. Padahal di Yohanes 14:15 tadi dikatakan kalau engkau mencintai aku, kamu menuruti segala perintahku. Jadi kalau itu ayat 2 itu cinta Tuhan menurut perintah, terus disambung dengan Roma 3:10, bisa dipastikan bahwa kita tidak bisa menurut. Oke, kita bisa menurut. Makasih Mama. Kalau Kokorei? Kalau kita cinta Tuhan, kita pasti menurut perintah Tuhan. Itu aja. Ini kan bisa dipastikan apa, Say? Kita tidak melanggar. Sekarang kita tanya lagi sama, kalau Om Jeffrey apa Om Jeffrey? Sama kayak Ray ya. Oke, sama-sama kayak Kukurei. Kalau dari Mopolo, Kak Yuli, Bro Alex, atau Om Daniel? Halo, Cek. Ya, Kak Yuli gimana? Bisa dipastikan apa, Kak Yuli? Kalau saya bisa dipastikan tidak ada yang benar kan Roma 3:10, cinta Tuhan sama dengan menurut. Kalau cinta Tuhan sama dengan menurut perintah, bisa dipastikan ada yang benar. Ada yang benar. Oke, thank you, Kak. Kalau Kak Nini apa Kak Nini? Sis Nini. Cek. Oh iya Kak Yuli ada mau tambahan sedikit? Ada yang benar tapi masih koma ya. Oh ada koma ya. Komanya boleh tahu apa Kak? Komanya sekali apa 2 kali tuh? Komanya boleh tahu apa Kak komanya? Pakai ayat lagi. Oh ayatnya Kakak mau kasih apa? Kebenaran Kristus. Oh, oke, kebenaran Kristus. Terima kasih, Kak. Oke, thank you. Oh, Sis Nini sekarang. Boleh, Sis? Ya. Tidak ada yang benar. Ini berdasarkan Roma 3:10 ya, Sis? Ya, kalau cinta Tuhan, kan tadi kan nggak ada yang benar, kan? Kalau cinta Tuhan sama dengan menurut perintah, bisa dipastikan? Bisa dipastikan berarti ada yang bisa menurut perintah. Oke, ada yang bisa menurut perintah. Thank you, Kak Nini. Ada yang belum saya tanya? Sudah semua ya? Kalau Om Konyem kira-kira? Oke, silakan Om Konyem. Cinta Tuhan sama dengan menurut perintah. Bisa dipastikan tanpa cinta Tuhan tidak menurut. Oke, thank you semuanya. Mama belum ya? Oh, sudah. Thank you, Mama. Oke, mari kita lihat. Ya, semua reason-nya terima kasih ya. Ini yang mau ditekankan dari pelajaran ini. Kalau nggak ada yang benar, betul? Nggak ada yang benar kan? No one righteous kan? Dan kalau cinta Tuhan menurut perintah bisa dipastikan boleh? Apakah kalau cinta Tuhan menurut perintah dan nggak ada yang bisa menurut, apakah penurutan bisa hasil menurut itu bukan milik saya? Gimana Om Alin? Om Konyep bisa Om Konyep? Iya. Nah, oke. Ya, dan Kak Yuli bilang tadi itu penurutan Kristus kan? Oh. Betul kan, Mem Orsia? Tuhan tidak ada yang menurut. Nah. Iya betul. Itu dia. Nah, sekarang ya. Artinya penurutan ini bukan milik saya, penurutan ini penurutan milik Tuhan, betul? Kita tahu kan?
Jadi kalau cinta Tuhan, tadi kita mengikuti pola Tuhan kan? Dan kalau polanya Tuhan Yesus menurut, apakah ini pola Tuhan Yesus ya? Taruh sini aja lah. Kalau pola Tuhan Yesus menurut, artinya orang-orang yang cinta Tuhan ada penurutannya Tuhan Yesus. Setuju? Karena bukan penurutannya sendiri kan, saudara-saudara? Kak Nini setuju ini kan, Kak Nini? Ya. Nah, ini dia. Setuju. Nah, orang-orang, ya, halo, Mem Olsia, silakan. Kita masih bingung ini. Ya. Kan Tuhan bilang kan kita menurut perintah. Kalau orang Tuhan kan kita mesti menurut perintah Tuhan. Oh, orang menurut itu, jadi kenapa sehingga itu bilang bukan orang yang... Oke. Jadi Mem Olsia, apakah Roma 3:10 bilang nggak ada yang benar, artinya nggak ada yang punya righteousness atau penurutan? Nah, kalau Tuhan Yesus bilang, kalau kamu cinta saya, kamu bisa menurut perintah saya. Artinya, apakah Tuhan bilang, kalau kamu cinta saya akan kasih kamu saya punya penurutan, karena kamu nggak bisa menurut, betul kan? Oh, iya. Nah, itu ya. Karena kita nggak bisa menurut kan, Mem Olsia, berdasarkan Roma 3:10 kan? Nah, itu dia. Mantap, Mem. Om Konyep bisa jelas ya, Om Konyep? Om Konyep bisa jelas ya? Oke, mantap Om Konyep. Nah, jadi orang-orang yang cinta Tuhan ada penurutannya Tuhan Yesus. Kita mau tanya sama Oma Alin, apa kata lain penurutan? Bahasa Inggris ya? Indonesia aja boleh, Oma. Kata lainnya apa? Penurutan sama dengan berjalan. Berjalan, oke. Kalau Itin apa penurutan Itin? Iya. Wow. Kalau Mama? Walk. Jalan. Ya, Mas. Oke, thank you. Kalau Kak Nini? Penurutan kalau Walk juga, sis. Walk, thank you, sis. Kalau Kak Yuli? Kak Chen? Jalan, sama. Om Jeffrey? Om Konyep? Sama jalan. Jalan. Om Konyep apa? Mengikuti. Mengikuti. Kalau Mem Olsia? Kak Chen? Mengikuti. Kak Chen apa Kak Chen? Jalan ya. Kokore apa kokore? Mau cari apa ini? Persamaan? Kata lain penurutan, boleh apa aja? Walk. Here. Oke. Mari kita lihat. Berdasarkan konteks pelajaran yang tadi, penurutan apakah sama dengan orang-orang yang cinta Tuhan, ada karakternya Tuhan Yesus. Setuju? Penurutan apakah karakternya Yesus yang sempurna, betul? Ya. Yang di atas ya, coba boleh melihat. Yang sempurna ya. Yang sempurna. Dan apa kata lainnya? Apa? Saya mau lihat apa tadi? Lain lagi, yang mau lihat yang karakter Tuhan ini. Nggak ada, yang saya. ada ya. Itu konsep aja. Oh. Ini lagi mau bangun konsep ya. Nah, apa bahasa Inggrisnya karakter Tuhan Yesus? Yang dimiliki oleh orang-orang yang cinta Tuhan. Coba di sini ya. Apa bahasa Inggrisnya orang-orang yang cinta
yang cinta Tuhan punya karakter Tuhan Yesus? Godly. Godly, Itin. Kalau yang lain? Kak Jen apa Kak Jen? Kak Nini? Love. Pray. Kalau Kak Yuli apa Kak Yuli? Apa bahasa Inggrisnya orang-orang yang cinta Tuhan punya karakter Tuhan Yesus? Iya, godly. Godly. Kalau itu boleh. Itu godly. Nah, itu dia ya. Godly. Yang tadi godly. Ini berdasarkan yang tadi godly kan, saudara-saudara? Betul kan? Iya. Nah, ini dia punya jalan cerita kan dari sini kan? Ikut pula Tuhan Yesus, penukar karakternya sempurna, dan bahasa Inggrisnya adalah godly. Artinya, orang-orang yang cinta Tuhan sama dengan orang yang menurut, sama dengan cinta saudaranya kan? Sama dengan orang-orang yang godly. Boleh? Satu saya. Nah, mari kita lihat apa yang akan ini mantap nggak ini karakternya Om Alin? Yang merah ini mantap ya Om Alin? Mantap, ya. Apa yang akan terjadi kepada orang-orang godly? Pertanyaannya. Kita baca 2 Timotius 3 ayat 12. Mem Olsya boleh baca Mem Olsya? 2 Timotius 3:12. Oke. Dong. Apakah Mem Olsya bisa baca? Kayaknya Mem Olsya lagi sinyalnya kurang bagus ya. Kalau gitu kita minta Om Konyep boleh baca? Ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Apakah godly ini sama dengan ini? Mau hidup beribadah ini godly? Ya, betul. Artinya, apakah orang yang hidupnya cinta Tuhan Yesus mau menurut cinta saudaranya, dia tegur saudaranya yang salah adalah orang-orang yang godly, dia akan dianiaya, betul? Jadi, kita ulang ya. Orang yang cinta Tuhan. Ini orang yang cinta Tuhan dibilang orang yang cinta saudaranya, toh? Dan orang yang menurut. Dan orang yang menurut adalah orang yang godly. Dia akan menderita aniaya. Ini. Selalu mengatakan apa yang benar. Ya. Oke. Artinya, apakah ini kita mau kasih panah-panah di sini ya, supaya nanti digambar, walau di review lagi bisa ini ya. Saya tahu. Nah, ini dia. Jadi orang yang cinta Tuhan ini cinta saudaranya. Cinta saudaranya ini selalu katakan cinta saudaranya ini selalu katakan apa yang benar. Dia kalau selalu katakan kalau dia cinta Tuhan, ya. Bikin bagan aja. Kalau orang cinta Tuhan ini orang yang menurut. Ya. Jadi orang cinta Tuhan, cinta saudara, selalu katakan yang benar, dia orang yang menurut, dan orang yang menurut adalah
orang yang godly. Bisa lihat ya koneksi panah-panahnya ya Om Alin. Berhubungan kan Om Alin? Iya. Ya. Jadi apakah saudara-saudara bisa lihat nggak? Kalau kita sekarang lagi belajar belajar untuk cinta Tuhan, ya, kita akan terlihat dari buah-buah kita selalu akan cinta saudara kita. Cinta saudara kita ini bukan kita yes man ya. Kita tuh jadi yes, apa yang saudara kita mau senangkan dia. Tapi cinta saudara artinya mengatakan apa yang benar. Selalu ingatkan apa yang benar, gitu ya. Dan kita menurut dan namanya godly, dan ujung-ujungnya kita akan menderita aniaya. Jadi apakah ini sesuai dengan yang tadi? Kita ini harus terbiasa dengan apa yang akan terjadi nanti, Om Alin. Yang itu aniaya gitu. Iya. Apakah yang akan terjadi nanti artinya belum terjadi sekarang, yaitu aniaya? Iya. Di mana semua orang bisa dengan bebas mengaku cinta Tuhan, tetapi nggak ada buahnya karena belum ada aniaya kan? Belum kelihatan kan? Semuanya masih pengakuan kan? Dan waktu penderitaan aniaya datang, apakah benar-benar kelihatan mana yang cinta Tuhan atau enggak? Dan orang yang cinta Tuhan akan terlihat selama masih dalam belum aniaya, dia akan cinta saudaranya, katakan yang benar, dia menurut dalam hidupnya, dia godly, dan ujung-ujungnya karena setan enggak suka sekali dengan karakter Yesus, ini penurutannya Kristus menurut ini, ya, dia akan benar-benar serang karakter yang orang-orang yang punya karakter Tuhan Yesus. Ya? Halo, Cek. Ya, Kak Yuli, silakan. Aniaya ini ada arti luas, enggak? Seperti begini. Umpamanya, kau tidak boleh makan telur. Terus teman bilang, kau tidak boleh makan telur. Terus karena saya ini suka telur, saya dianiaya. Maksudnya saya punya daging ini yang cinta telur ini terasa aniaya, atau bukan? Oh, ini yang dari bagian yang menegur nih, siapa? Kak Yuli. Kalau itu kan dari yang mau menghidupkan kan. Kalau mau menghidupkan. Kalau menurut berarti sudah dagingnya. Ini dari posisi kalau orang yang menegur, Kak Yuli. Bisa Kak Yuli? Ini posisi orang yang menegur. Ya, betul. Bukan yang ditegur. Betul. Jadi kalau Kak Yuli misalnya tegur orang yang suka telur tapi dagingnya tersinggung, apakah orang yang suka telur terus dagingnya tersinggung bisa aniaya Kak Yuli yang tegur-tegur Kak Yuli, yang tegur-tegur dia kenapa makan telur, Kak Yuli? Oh, gitu. Jadi, ya, Om Alin, silakan Oma. Apakah ini bentuk penganiayaan juga? Maksudnya ini penganiayaan kecil kan, misalkan tepis darah, tegur kan, nggak usah berokok gitu. Malah sudahlah, Nana juga berokok. Itu dibalikin gitu, maksudnya ini jenis kayak kita punya ini juga, ya gimana ya? Ungkit yang lalu ya, Om Alin. Iyo, Mas artinya dibalikin. Ada juga dulu pernah kok. Gitu. Jadi apakah itu adalah pengungkapan orang yang nggak mau ditegur dan malah menganiaya daging kita karena dia sudah terkorek dagingnya, Om Alin? Itu boleh sih Om Alin. Pokoknya yang dianiaya adalah yang mengatakan yang benar, gitu Om Alin. Itu dia. Dan apakah kalau ngana dulu begitu, apakah itu accusation of thy brethren, Om Alin? Karakternya setan. Iya, kan? betul. Ya. Iya. Padahal Tuhan udah ini ya Om Alin, udah ampuni, udah di forgiven ya Om Alin. Kita nggak bisa kan? Nggak bisa kita ungkit-ungkit orang punya kesalahan yang udah Bapa di surga forgiven, masih kita ingat toh? Iya, Tuhan aja sudah lupakan.
Saya masa lalu kan. Betul. Apakah bisa mengerti ya Om Alin dari segi orang yang mengatakan yang benar ya, itu bisa juga aniaya yang kecil-kecilan kan? Masih little persecution ya. Karena persecution yang asli adalah yang benar-benar berhadapan dari maut dengan kita punya jiwa kita tuh berhadapan dengan maut ya. Itu persecution yang asli. Little persecution adalah bagaimana nama kita jadi disalahartikan gitu kan. Nama baik kita dijelek-jelekan ke orang ya. Terus itu ada kutipannya apa ya, kalau kita nggak salah baca, orang itu nanti ya kapan-kapan kita baca itu urutan dari testimony treasure, kita baca begini, orang itu kalau misalnya dia ditegur, dia ungkapkan kesalahan orang lain, dia sebenarnya sedang menutupi kesalahannya sendiri. Bisa lihat itu. Jadi kayak yang contohnya Oma Alin itu. Dia ungkapkan Oma Alin punya kesalahan supaya kesalahannya sendiri tertutup. Betul. Jadi ya. Bagaimana bagusnya kayak gini kan? Misalnya kan kita bilang sama Oma Alin, Oma Alin nggak bisa loh misalnya Oma Alin lah bilang sama saya, Cece, jangan merokok Cece gitu kan. Nggak bagus gitu kan. Aduh, terima kasih Oma Alin, ini memang masalah saya, aduh. Gitu kan? Terus di lain kesempatan saya bilang sama Oma Alin, emang cuma 1 hari itu, ya kan? Oma Alin, kayaknya nggak bagus deh kalau misalnya Oma Alin, contohnya, kalau Oma Alin ini suka marah-marah, gitu kan Oma Alin? Nggak bagus Oma Alin. Nah, jadi apakah Oma Alin pembalasan pengungkapan kesalahan Oma Alin sebenarnya ada hari-hari lain. Kenapa diungkapkannya waktu Oma Alin lagi dengan senang hati untuk mengungkapkan apa yang salah kan Oma Alin? Bisa reason nggak itu? Iya, Cim. Nah, itu dia. Ya. Dan Roh Nubuat jelas kalau orang lagi ditegur, terus dia ungkapkan kesalahan itu, dibilang itu sebenarnya orang yang sedang tutupi dosanya sendiri. Karena dia nggak mau dosanya itu dibuka dan diserahkan ke Yesus. Wish. Ini jadi keinget kutipan yang dibaca ya Om Alin. Itu dia. Thank you ya Om Alin sudah sharing juga. Terima kasih. Oke. Apakah pola ini Om Konyep, Kak Chen bisa ikuti? Siapa lagi? Om Jeffrey bisa ikuti? Mem Olsya bisa ya? Semuanya? Bisa. Oke, mantap. Ya. Jadi, yang nomor 1, ya. Orang yang cinta Tuhan punya. Halo, ada yang mau bicara tadi? Om Konyep ada pertanyaan? Oh, kayaknya Om Konyep putus-putus ya tadi. Suaranya kayaknya seperti terputus ya, saya. Orang yang cinta Tuhan punya karakter Tuhan Yesus, karena Yesus semasa hidupnya dianiaya. Kalau karakter Tuhan Yesus punya kita, apakah tidak heran hidup manusia yang punya karakter Yesus akan dianiaya, saudara-saudara? Heran nggak? Tidak. Tidak heran. Tidak. Itu dia ya, saudara-saudara. Dan 2, orang yang cinta saudaranya dengan mengungkapkan apa yang benar akan dianiaya. Boleh? Boleh. Mari kita ambil contoh. Jadi malam ini kita sampai di sini ya. Besok kita, habis ini kamu ya, saya. Aku selesaiin dulu ini, habis itu kamu ya. Nih mau kasih kutipan yang tadi kita baca siang. Besok kita mulai dari Matius 4 ya, Tuhan Yesus ya. Sampai di tadi itu 1 Korintus 3 ayat 16-17 ya. Besok sampai situ. Ya, kita cicil-cicil dulu ya. Besok 4 ayat ya, besok kita bahas. Nah, ini ya. Oke.
Om Jeffrey bisa mengerti ya, Om Jeffrey? Bisa. Oke, mantap. Mari kita baca ini ya. Apa contoh orang yang cinta saudaranya dengan mengungkapkan apa yang benar akan dianiaya? Contohnya ini. Habel menunjukkan Kain punya kesalahan dan mencoba untuk meyakinkan dia bahwa dia itu ada kesalahan. Kesalahan itu ada dalam dirinya. Habel tunjukkan bagaimana Tuhan punya kebaikan untuk memberikan probation lagi kepada orang tua mereka. Ketika dia yang seharusnya memberikan hukuman mati, ya kan? Dan Tuhan itu sangat cinta mereka dan dia bisa aja nggak memberikan anaknya. Apakah begitu, saudara-saudara? Bisa aja kan Bapak nggak kasih anaknya, kan? Iya, bisa aja. Yang murni dan suci untuk menderita hasil dari yang mana manusia sudah bikin. Adil sekali ya. Terus udah hasilnya ditanggung oleh yang nggak bersalah, yang bersalah mau bikin seenak-enaknya. Apakah bisa gitu? Apakah ini teguran yang berhubungan dengan keselamatan? Bagaimana jangan sampai sia-siakan darah Kristus yang sudah mau selamatkan kita, yang kasih probation kedua kali, betul? Buat orang tuanya, kan? Om Alin? Ini semua makin membuat kemarahan Kain makin terbakar lebih panas lagi. Reason dan akal sehatnya memberitahukan bahwa Habel itu benar. Apakah reasonnya masih mantap nih Om Alin? Kesadaran akal sehatnya, nah gitu kan? Jadi ya. Wih. Tapi dia sangat marahnya sama kok Habel sih yang kasih saya, kok anak-anak sih? Kok saya punya adik sih yang kasih saya counsel? Bisa lihat ini. Iya, pemainnya. Kan main. Jadi kayaknya gengsinya juga. Nah, ini gengsinya Om Alin. Coba yang ngomong ini yang papa mama Adam dan Hawa lah. Gitu kan? Aku mungkin bisa terima, ini kok adik sih? Nah, apakah memang Tuhan ada kan di ceritanya? Sebelumnya itu malaikat Tuhan juga dia udah nggak setuju, Nah, dia udah marah. Makanya, apakah satunya lagi karena ini kan iri juga sama ini kan? ya, jealous. Iya, tambah iri lagi, tambah itu udah. Lalu dia nggak bisa terima simpati dari dia punya pemberontakan. Dan akhirnya dia aniaya brothernya yang cinta Kain supaya nggak hilang dan ungkapkan apa yang benar, akhirnya dibunuh. Bisa lihat? Iya. Ini akan menjadi bagian saudara dan saya. Dan kalau saudara benar-benar bilang yang benar, nggak heran kalau pembunuhan nama baik itu salah satunya. Betul? Pembunuhan nama baik. Jadi dibilangin yang nggak benar, inilah, ini, itu. Nah, itu semua. Itu kan pembunuhan karakter, kan? Ya. Dan itu akan terjadi loh sama saudara dan saya kalau kita mau benar-benar ungkapkan apa yang benar, ya, saudara-saudara. Dan biarlah kita benar semua, ya. Ini yang tadi satu lagi ya, satu lagi. Iya, Om Alin. Lihat ayat-ayat di atas. Oh, sorry. Ini Om Alin. Yang ke bawah ya. Oh, ini? Yang dari awal, Dang. Dari awal, ini Om Alin. Ini. Om Alin tadi masih ingat nggak? Om sudah tanya kan? Kalau teguran itu hasilkan kemarahan yang luar biasa, apakah lebih baik kita diam? Dibilang gitu kan? Terus dikasih ilustrasi. Misalnya Oma Alin kan? Oma Alin lagi mau dimakan buaya. Dan kalau aku nggak tegur Oma Alin nggak akan dikasih tempat dan akhirnya dimakan buaya. Lalu kalau terus abis itu
kalau kita nggak tegur, Om Alin mati kan? Nah, kita tegur, malah terus Om Alin ini lagi lari gitu kan? Om Alin lagi, tadi sih sebenarnya orang buta ya Om Alin. Orang buta lagi lari pagi. Lari-lari. Terus muka dia jurang. Terus tadi ada juga yang buaya ya, ada yang buaya itu. Pokoknya dia lagi, udah mau dimakan buaya gitu kan. Terus habis itu pas dibilang kan, stop lari. Aduh, terus orang butanya udah gini. Akhirnya orang butanya berhenti kan, marah-marah lagi ke kita. Kamu ini sehat, saya sehat. Waduh, udah pikirannya negatif gitu. Tapi apakah itulah yang harus diterima oleh para orang-orang yang kasih apa yang benar? Karena selalu akan disalah mengerti dengan orang yang nggak tahu bahwa di depan ada buaya, betul? Dikiranya, kamu mau stopin, kamu nggak suka ya saya sehat. Kok suruh saya berhenti lari? Padahal kita tahu di depannya ada buaya. Itu dia. Makanya, apakah pandangan spiritual kita harus terbuka, jangan natural aja? Kalau kita terperungkup ya, dengan pandangan natural Kak Nini, apakah nggak bisa lihat bahwa di depan ada buaya? Betul, sis. Jadi saudara-saudara, kita saling ingatkan ya. Kalau kita ada ditegur, diingatkan, ingat bahwa ternyata ada saudara saya yang walaupun saya belum lihat buayanya, saudara saya ada lihat sesuatu buaya, betul? Ada lihat buaya. Dan saya minta, kok saya nggak bisa lihat ya buayanya di depan? Betul nggak Kak Yuli? Kok bisa sih saya nggak bisa lihat buayanya di depan? Dan apakah saya harus dengan rendah hati untuk minta sama Tuhan untuk lihat apa yang saudara saya bisa lihat di saya, betul kan? Itu namanya selidiki hatiku ya Tuhan. Mem Olsya bisa jelas ya kan? Itu dia. Yang ke bawah lagi. Oh, bawah lagi Oma ini? Di sampai John 3:16. Oh. Pelan-pelan atau lama-lama nih Om Alin? Kita cuma capture. Oh iya, ini dulu ya. Yang mana, Ce? Ini udah di capture, Oma? Sampai di John 3:16. Oh, ini ya, Om Alin? Oke. Lanjut lagi ya. Iya. Nah, ini. Mem Olsya bisa lihat ya, Mem Olsya? Iya, Gedi. Jadi Mem Olsya kita saling mengingatkan, menegur, menguatkan ya Mem Olsya, karena kita percaya, apalagi saudara-saudara yang belajar Alkitab Roh Nubuat, ada lihat buaya besar, betul? King of the North ini kan? King of the North palsu sama King of the South lagi buaya kan? Sedang mau makan kita. Kalau bahasa Indonesia ya buaya, kalau sebenarnya dragon. Ya. Apakah semuanya bisa mengerti? Om Jeffrey bisa mengerti? Om Jeffrey pelajaran kita pada sore hari ini, malam hari ini? Bisa. Oke, puji Tuhan ya, Om Jeffrey. Semangat berjuang, saudara-saudara semua. Ini polanya. Nanti besok kita lanjut lagi. Kita sekarang mau lihat Tuhan Yesus punya urutan. Besok ya. Om Konyep, apakah masih? Kak Chen bisa ya Kak Chen? Pelajaran malam ini? Kak Yuli? Semua? PDF-nya, Chen. Oh iya, kita kirim ya, Oma. Oke. Oke, saudara. Kita akan doa tutup ya. Oke, Rainmer ada mau tambahan. Sorry, Say. Silakan, Say. Sorry. Dari tadi aku halang-halang mau selesaiin. Yang tadi share screen. Share screen. Ini saudara-saudara, ini kita lihat di ayatnya, di ayat pertama. Dan di ceritanya ya, jadi saudara-saudara dengar aja lah ya. Maksudnya yang mana? Cek dulu ini, ya. Yang ini? Kita tahu kan ini adalah syarat dan sudah dialurkan dalam skema itu, ini satu paket kan. Jadi kalau kita dengar perintah Tuhan, bahwa kita mengasihi Tuhan, jadi kalau ini dia punya kebalikannya ini. Kalau kita sampai nggak suka sama saudara kita, titik-titik apa gitu? Kalau kita nggak cinta Tuhan. Ya. Nggak cinta Tuhan. Nah, dan itulah yang kenyataannya Kain gitu. Jadi Kain sebenarnya nggak marah sama Habel. Dia nggak suka sama Tuhan. Mau lihat itu ada kutipannya, kita cek. Jadi dibilang di sini bahwa
Ketika Kain lihat dia punya persembahan ditolak, ya kalau kita lihat asap-asap itu kan cerita anak-anak, dia marah kepada Tuhan. Tapi kan kita lihat situasinya bukan cuma Kain sendiri di situ kan. Kain ada sama siapa? Habel. Dan dia bilang, Kain marah sama Tuhan karena tidak terima persembahan yang diganti dengan yang Tuhan minta kan. Dan dia marah dengan saudaranya yang memilih to obey God. Untuk memilih untuk menurut Tuhan. Daripada bergabung dalam pemberontakan melawan Tuhan. Jadi kita lihat sebenarnya masalahnya di ayat ini adalah 1 Yohanes 4 ayat 21 ini adalah molov. Kalau kita bermasalah sama manusia, itu sebenarnya kita lagi bermasalah sama Tuhan sih. Ini cuma prinsip ini yang kita lihat. Ini di ayat ini mungkin nggak bilang seperti itu. Karena kalau kita, jadi gini, apakah ada ayat bilang tuh, oh kalau gitu kita mesti damai tenang dengan manusia? Bukan. Ini masalahnya kalau kita prinsipnya kita ya. Bukan berarti kita mesti disukai semua orang, artinya kita baru disukai Tuhan, bukan. Tapi kalau kita lihat, coba dilihat di 1 Yohanes 4 ayat 1 Yohanes 2 ayat 4, di situ dibilang, barang siapa berkata aku mengenal dia, dan mengenal dia itu artinya kita harus apa? Menuruti kan? Dan kalau nggak menuruti berarti kita berdusta, artinya nggak benar. Dan kita tahu kan kalau kasih itu sama dengan menurut, dan menurut itu sama dengan kenal. Ya kan? Karena kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan terus kita nggak menurut, berarti kita nggak kenal Tuhan. Jadi kita lihat dia punya paralel ini di dalam kita punya kehidupan adalah kalau ada masalah-masalah itu sebenarnya kita cuma nggak kenal Tuhan aja sih. Ya kita sadar duluan lah. Kita nggak usah mau bilang kamu sebenarnya nggak kenal Tuhan. Oh, enggak, kita dulu lah yang harus sadar. Sebenarnya di poin mana kita nggak kenal Tuhan, janji-janji Tuhan yang mana kita nggak kenal. Baru kita bisa diperbaiki. Mungkin kalau kita lihat ini lebih ke arah dua orang ya. Tapi kalau saya punya tambahan tadi ini lebih menekankan kita punya masalah sebenarnya dari masalah kita pribadi dengan Tuhan. Kalau ada terjadi ini contohnya penganiayaan. Bukan berarti kita bilang karena kita dianiaya karena kita melanggar, bukan. Tapi karena ada orang yang melanggar dengan Tuhan sehingga mereka menganiaya kita. Kira-kira itulah saudara-saudara yang kita lihat. Saya lihat ya. Semoga bisa ini ya. Menjelaskan kalau ada yang belum jelas. Terima kasih. Terima kasih Kokorei. Jadi mereka tuh bukan aniaya kita loh. Mereka nggak ngejar-ngejar kita. Mereka mau menganiaya Kristus di dalam kita. Itu kan ada ayatnya kan. Godly kan makanya saya. Oke. Thank you Kokorei. Masih ada tambahan dari saudara-saudara, Kak Chen dan lain-lain? Ada masih? Boleh semua ya? Idin ada tambahan? Oke. Kalau sudah tidak ada, kita akan tutup. Kita akan tutup dan kita mau minta kesediaan dari Mem Olsya. Apakah bisa berdoa, Mem? Thank you, Mem Olsya. Ya, Didi.